wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan praktikum struktur data yang sudah saya kerjakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Andika Arifi, nomor mahasiswa 054313942. Langsung saja saya izin share screen. Berikut adalah hasil codingan yang telah saya buat. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah program pencarian dengan menggunakan bahasa programan Java. Berikut yang sudah saya kerjakan, dan di sini izinkan saya untuk menjelaskan program yang sudah saya buat. Di sini saya pertama tentu membuat folder dulu untuk pengaturan di text editor Visual Studio. Kemudian saya baru membuat file name Java-nya, soal untuk soal 1 dan soal 2. Langsung saja, di sini saya membuat public class. Yang pertama saya membuat info Java Hidden. Ini digunakan untuk mengambil data-data array yang akan saya buat di sini nantinya. Kemudian saya membuat sebuah kelas yang bernama soal. Ini berdasarkan nama file Java-nya di sini harus sama. Kemudian kita melakukan inisiasi di sini yang digunakan untuk representasi graf menggunakan agency list. Kemudian saya juga menambahkan fg, yaitu digunakan untuk antar hubungan dengan node. Kemudian saya juga gunakan node di sini dengan tipe data string. Saya gunakan untuk membuat simpul asal aslinya. Kemudian di sisi lain ada neighbor. Neighbor di sini adalah simpul tetangga yang akan dihubungkan. Jadi percabangan teman-teman. Dan didefinisikan di sini, graph adalah sebuah map yang biasanya berisi berupa teks dan daftar teks yang dapat menyimpan daftar tetangga untuk setiap node. Kemudian dalam algoritma DFS-nya, DFS-nya di sini kita gunakan untuk mengembalikan nilai boolean benar atau salah yang akan kembali ke sini. Yang pertama di sini kita tampilkan sebuah perintah untuk mengunjungi nodes, kemudian kita start node menampilkan semua yang sedang dikunjungi. Kemudian jika node sudah ditemukan, dia akan berhenti. Nah, di situ dikatakan benar. Dan visit ini digunakan untuk menandai node yang telah kita kunjungi tadi dalam metode pencarian. Selanjutnya, untuk itu kita harus menelusuri semua antar node sampai di titik yang kita ingin temukan. Di sini pengulangan berfungsi untuk mengambil semua tetangga dari node start yang menggunakan grab, teman-teman. Dan di sini juga dicek apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika ditemukan akan berhenti, kalau tidak ditemukan jalurnya akan muncul berita false. Itu langsung saja saya izin untuk merun debugger. Di sini fungsi mainnya pada sebuah program yang akan kita buat tadinya. Di sini fungsi utama, di sini kita definisikan dari satu-satu dari fungsi yang di atas tadi. Jadi kita menyebut di sini grab yang sudah kita buat tadi dibuatkan sebuah variabel baru yang bernama g. Lah di g ini kita buat sebuah simpul dan simpul tetangganya seperti itu. Jadi seperti pohon. Kita definisikan semua di sini. A1 percabangannya, A1 ini ada A2 dan A3. A2 ini nanti bercabang A4, A5, dan A3 bercabang A6, A7, dan A4 hanya bercabang A8. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa setting atau menentukan kita akan mengawali node dari mana. Kali ini kita dibuat saja, kita awali dari 1, kita hapus. Jadi nanti akan pencarian dimulai dengan start ketika A1 node pertama sendiri, dan kita tentukan target node-nya di A8. Kalau ingin berubah, kita tinggal berubah ini. Langsung saja pada tampilan nanti kita tampilkan nama dari saya sendiri, kemudian mulai pencarian ini, pencarian dari setting atau parameter yang kita masukkan, kemudian target yang kita masukkan juga ditampilkan. Sistem atau program kita akan mencari hingga benar-benar ketemu. Jika target ditemukan akan dimunculkan.
Seperti itu teman-teman. Langsung kita coba dengan run. Kita run. Seperti apa hasilnya? Oke. Nah, sudah muncul di sini. Sampai teman-teman di sini muncul mulai dari nama saya. Kemudian mulai pencarian. Nah, ini karena kita input dari A1, dia akan mulai berawal dari A1 untuk mencari node 8. Node 8 di sini. Jadi A1 untuk ke node 8 seperti apa? Ada percabangan A1, A2, berarti lewat dia A2. Kemudian di A2 ada A3, A, maksudnya A4 dan A5. Dia harus masuk ke A4. Kemudian di A4 sendiri di sini ada terbagi sendiri, tidak ada tetangganya. Jadi otomatis dia lewat A1, A2, A4, dan A8. Dan target ditemukan di A8. Sudah benar teman-teman. Kalau coba kita rubah di sini, startnya kita rubah ke A2. Ini kita akan kita tetapkan tetap A8 ya teman-teman. Langsung kita coba run debugger lagi. Nah, di sini sudah muncul sesuai perintah yang kita inputkan tadi. A2 untuk mencari node 8, dia langsung A2 masuk ke A4 atau A5. Di sini percabangannya masuk A4 paling kiri. Kemudian di A4 hanya ada satu, yaitu A8. Jadi sudah ya teman-teman. Kita coba sekali lagi untuk jalur sebelah kanan. Kita mulai A1, yang paling kanan nanti ada A7. Kita coba run debugger lagi. Nah, sini A7 akan mengunjungi semuanya yang ditemukan. Mulai dari A7 ini, mulai dari A1 ya. A1 akan masuk ke A2. A2 akan masuk ke A4. A4 akan masuk ke A8, masih belum ditemukan. Dia pindah jalur lagi. Pindah jalur masuk ke A5. Karena di A2 pertemuannya ada A5. Di sini terus mencari, masuk ke A3, kemudian masuk ke A6, dan masuk ke A7, baru target ditemukan. Seperti itu teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk soal struktur data praktikum nomor 2, saya juga sudah mengerjakan. Sama seperti yang soal 1 tadi, untuk input node-nya sesuai nomor 1 kemarin tadi. Tidak ada perbedaan, tapi berbeda di sini dengan algoritma. Algoritmanya kita tetap untuk public boolean di sini untuk mengecek atau memastikan nilai boolean itu benar atau salah. Di sini kita gunakan kue string, kue new linked ini adalah antiran untuk BFS. Jadi antiran node yang akan dieksekusi atau dicari. Kemudian di sini ada string visit new hash. Di sini digunakan untuk setting untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Jadi agar tidak jadi pengulangan. Kemudian di sini juga di dalam alih fungsi ada variabel baru di sini dari kue ditambahkan stat. Jadi menambahkan node awal stat ke dalam kue. Jadi kalau di sini sudah menemukan antrian, di sini dipanggil lagi dengan fungsi stat ini. Kemudian di sini juga stat, kemudian kita tandai lagi dengan visited ini. Di sini digunakan untuk menandai yang sudah dikunjungi dengan menambahnya ke dalam visited. Seperti itu. Kemudian ini akan menampilkan nama saya pribadi. Lalu sistem akan di-trigger untuk menotifikasi inputan yang kita inputkan tadi dan targetnya. Ini kita setting juga bisa. Seperti itu. Sama. Baru kita masuk ke fungsi loopingnya. Jadi di sini akan diambil data node yang sudah diambil dari antrian, kemudian dicocokkan. Jika cocok sesuai dengan parameter yang kita inputkan, dia akan memiliki nilai boolean benar dan program akan selesai mencari. Tapi jika tidak, dia akan lanjut ke pilihan-pilihan berikutnya atau target tidak ditemukan. Nah, di sini tampilannya juga inputannya sama sesuai soal nomor 1. Ini juga nanti kita bisa menginput tab node dan target node sesuai yang kita inputkan. Seperti itu. Jika semuanya sudah ditemukan akan ditampilkan di sini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita coba run program yang telah kita buat. Oke, kita run pada run debugger. Karena inputan kita buat default, jadi di sini masih A1 untuk mencari node
A8. Ya, terus mencari A1, terus kemudian mencari lagi di A2, A3, A4, dan seterusnya. Dan ketika target sudah ditemukan, ditemukan node yang terakhir A8. Kita coba alihkan fungsi atau parameter yang kita ingin masukkan. Kita masukkan mulai dari A4. A4 kita masukkan untuk targetnya tetap di A8. Kita coba dengan run lagi. Kita run. Oke, kita run. Nah, ini sudah run. Oke, sudah run. Di sini muncul perbedaannya teman-teman. Ketika startnya dimulai dari node A1 dan targetnya di A8 akan ditampilkan seperti ini. Dan di inputan start A4 dan target outputnya A8 hanya muncul 2 karena sesuai pencariannya teman-teman. Jadi habis A4 terus dia masuk ke A8. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba lagi untuk di input A1 di A-nya A7. Kita save dulu, jalan. Nah, sistem langsung menampilkan di sini node startnya di A1 dan targetnya di A7. Ini sistem menampilkan semua satu persatu dicek dan akhirnya ditemukan pada node A7. Ini adalah node-node yang telah dilewatinya. Sekian pemberitahuan atau penjelasan dari tugas struktur data yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.